Haleluya. Amin. Haleluya. Asihnya akan Adonai bereloha Edomeleha. Haleluya. And they ask what Bible and because living only Sir Haleluya. Asisa ata Adonai wa Eloha Edomeleha.
Alis tetap di situ. Suaminya panggil. Aja medun sih, ngono sih. Ayo suamine. Ayo kejar sing mimpin. Ayo. Ayo gantian. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Kita mentinggikan bagi-bagi Bapak Yahweh. Yimlo leola wen Yimlo leola wen Yahweh mele Yahweh mala Yahweh yimlo leola wen Yahweh mele Yahweh mala Yahweh yimlo leola wen Yahweh mele hey yes Yahweh yimlo leola wen Yahweh mele hey Yahweh yimlo leola Yahweh mala Yahweh yimlo leola wen Yahweh mele yes Yahweh mala Yimlo leola wen Yahweh mele yes Yahweh mala Yahweh yimlo leola wen Yahweh mele Yahweh mala Yahweh yimlo leola wen Yahweh mele Yahweh mala Yahweh yimlo leola wen Yahweh Elohim What I got to do Yahweh Elohim Yahweh Elohim Yahweh Echad Yahweh Yahweh Elohim Yahweh Echad Yahweh Yimlo leolam wae Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Hari ini kita memiliki nama Yahweh. Amin. Amin. Kepada saudara semuanya. Siapa yang ditinggikan? Yahweh Elohim. Yahweh. Bisa bertanya, siapa yang layak ditinggikan? Yahweh. Yes. Yahweh. Yahweh. Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Yahweh Melech hey yes Yahweh Yimlo leolam wae. Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Yahweh Melech Yahweh Malach Yahweh Yimlo leolam wae. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan kembali. Saudara. Oke, masih selesai Bapak Ibu. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini kita bersama-sama merayakan penutupan Sukkot. Yang tentunya di penutupan Sukkot itu ada tiga hari raya yang dirayakan. Yang namanya Simchat Torah. Simchat Torah itu hari yang ke-8. Ya. Diambil dari kata Shmoni, itu nomor 8 ya, angka 8. Kemudian juga ada yang nama Shemini Atseret ya, yang tadi Shemini Atseret itu hari yang ke-8.
Kemudian ada yang namanya Simchat Torah. Nah ini kalau orang Muslim biasanya mereka mengenalnya dengan istilah khataman. Ya, jadi mereka membaca Quran dari ujung ke ujung. Nah itu sebetulnya mencontoh dari pola Ibrani, saudara, yang dikenal dengan Simchat Torah. Nah kali ini kita ada di paling penghujung yang dikenal dengan Hosana Rabbah. Saya tentu sangat mengapresiasi ya saat ini ke Bapak Gembala Saudara. Saya ingat dulu waktu pertama kali saya suruh menggembalakan, berusaha dengan semaksimal mungkin menghindar karena merasa tidak punya pengalaman apapun. Saya katakan bahwa justru kalau tidak punya pengalaman, supaya punya pengalaman. Dan ternyata saya bersyukur beliau bersedia untuk melayani. Dan setelah berjalan lama, tentu saja kalau saya suruh khotbah selalu berkata, tak suruh khotbah di Magelang selalu tanya gini, aku meh khotbah apa? Ya, karena Magelang ini orangnya pinter-pinter. Tapi saya bersyukur selama beberapa waktu ini saya mengamati khotbahnya beliau. Gembala Saudara ini saya pikir orangnya suka belajar ya. Jadi saya mengapresiasi kalau khotbahnya sekarang sudah lebih bagus dari saya, saudara. Jadi saya ikut, ya boleh beri tepuk tangan untuk Gembala Saudara, haleluya. Makanya saya mengapresiasi karena saya perhatikan selama beberapa waktu ini khotbahnya cukup menarik. Ya. Dan saya sangat senang sekali dari apa yang beliau sampaikan. Oh ya, mumpung saya ingat, saya ingin sedikit meluruskan saudara-saudara, berkenaan dengan lagu Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nah, kadangkala ada perubahan, seperti tadi kita dengar ada Shema Kehilat. Ada lagi Shema Semarang misalnya. Ada lagi Shema Jakarta, Shema Bekasi, Shema apalagi Papua misalnya. Nah, saya perlu meluruskan bahwa untuk Shema satu-satunya yang tidak boleh dirubah. Karena apa? Karena itu adalah kalimat syahadat orang Yahudi. Diambil dari kitab Devarim pasal 6 ayat yang keempat atau kitab Ulangan. Kenapa tidak boleh dirubah? Karena saya sering mendengar nih di Jakarta. Shema Jakarta, nanti ada lagi Shema Bekasi, itu salah saudara. Kalau lagu boleh dirubah, tapi khusus untuk Shema tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena itu kalimat syahadat. Ya, kalimat iman dan kata Shema Yisrael itu ternyata sudah mencakup semuanya. Kenapa? Karena ada firman yang berkata, kalau engkau memberkati Israel, maka engkau akan diberkati. Pertanyaannya, diberkati apanya? Diberkati usahanya. Diberkati pelayanannya. Diberkati kesehatannya. Diberkati segalanya, saudara. Makanya satu-satunya kalimat yang tidak boleh diubah dari pola Israel adalah kalimat Shema Israel. Orang Israel pun tidak akan menyanyi Shema Tel Aviv, nggak ada saudara. Shema Yerusalem, nggak ada. Selalu Shema Israel. Karena ini firman Tuhan. Ya, jadi ini saya luruskan karena saya melihat di banyak kehilat sudah mulai menggunakan pola yang mirip-mirip gitu ya. Nanti Shema Magelang, itu salah lagi saudara.
Ini saya sekedar meluruskan. Saya juga ingin meluruskan juga ya, beberapa waktu yang lalu saya sering melihat di dalam dunia Kristen, itu ada banyak hal yang aneh, saudara. Pakaian atributnya, atribut Yahudi. Sudah pakai talit, pakai kepa, nyanyinya juga nyanyi Avenu Shalom Aleichem. Lagunya lagu Ibrani. Atributnya atribut Ibrani. Yang dibahas tahun Pedalet. Seperti pagi ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan penerangan tentang tahun Pedalet. 5784. Itu tahun Pedalet. 1 dasawarsa. Ya, nanti kalau sudah 1 dasawarsa selesai, setelah Pedalet jadi apa? Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Ya, jadi PH. Ya. Seperti itu. Tiap 1 dasawarsa selalu berganti. Nah, yang saya tadi katakan lucu adalah atributnya sudah oke. Nyanyinya oke. Tapi yang disembah salah, saudara. Arahnya bukan ke Israel, tetapi ke Arab Yunani. Ini parah banget, saudara. Tapi kalau diluruskan tidak mau. Ini bahaya loh. Kita ini sekarang sedang menanti dan ada dalam masa penantian kedatangan Yeshua untuk yang kedua kalinya. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam tema yang disodorkan kepada saya, yaitu tahun Pedalet. Saya ambil dari kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Lihatlah, aku telah menempatkan pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya karena engkau memelihara firman-Ku. Nah, inilah temanya. Apa yang saya sampaikan ini mungkin ada sedikit berbeda karena saya menembus dunia alam supranatural, yaitu tentang pintu yang terbuka. Tuhan katakan, aku menempatkan pintu yang terbuka. Tapi faktanya yang kita lihat, pintu-pintu yang ada di depan saudara itu sedang tertutup. Pintu berkat juga tertutup, pintu kesehatan juga tertutup, pintu mujizat juga tertutup. Nah, oleh karena itu, kita perlu bertanya, bagaimana mekanismenya supaya pintu itu bisa terbuka sesuai dengan firman Tuhan. Karena di sana dikatakan, tidak seorang pun dapat menutupnya karena engkau memelihara firman-Ku. Nah, ini saya katakan tahun Pedalet itu tahun yang dahsyat sekali, saudara. Karena antara P dan Dalet itu ada kesinambungan, ada sinkronisasi. P itu mulut, Dalet itu pintu. Artinya pintu itu tidak akan pernah terbuka kalau kita tidak ngerti mekanismenya. Saya ambil contoh misalnya pintu mujizat. Pintu mujizat tidak akan pernah terbuka selama saudara tidak ngerti membukanya. Dan saya beritahu pagi ini untuk membuka pintu itu dengan menggunakan mulut, saudara. Jadi yang saya maksud mulut di sini bukan orang Jawa bilang cangkem, bukan itu, saudara. Tapi ucapan, paham? Nanti kalau mulut saudara terjemahkan cangkem, nanti kayak si Dogi, saudara buka pintu pakai mulut, bukan itu. Ya, tetapi kalimat, ucapan yang bisa membuka pintu, membuka kunci.
Karena kunci untuk membuka pintu gaib, pintu alam supranatural adalah pernyataan. Saya ambil satu contoh. Ketika Bapak Yahweh menciptakan alam jagat raya ini, dikatakan bahwa gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Elohim mengerami air. Mengerami di atas air itu ya. Nah sekarang apa yang Bapak Yahweh katakan ketika dia berhadapan dengan kegelapan? Dia buka pintu cahaya dengan berkata, Yehi Or. Jadilah terang, dan terangnya jadi. Ini sangat bertentangan dengan orang-orang pada umumnya. Ketika dia berada dalam sebuah perjalanan hidup, di mana di depannya ada kegelapan, bukan dibuka tapi panik. Bukan dibuka tetapi ketakutan. Bukan dibuka tapi lari. Ini sebabnya saya katakan tahun mulut pintu itu luar biasa, saudara. Jadi mulai hari ini saya menghimbau kepada saudara, hati-hati menggunakan kata-kata. Karena kata-katamu bisa dipakai untuk membuka pintu-pintu mujizat. Tetapi kalimat yang sama, dari mulut yang sama, maka ucapan itu bisa menutup semua pintu. Jangan sampai saudara teriak-teriak dan berkata, di manakah Tuhan itu? Katanya dia maha kuasa. Maka di ayat tadi itu, ya kalau saya katakan gini ya. Aku telah menempatkan pintu yang terbuka, tidak seorang pun yang menutupnya, karena engkau memelihara firman-Ku. Pintu yang terbuka. Tapi faktanya mengatakan, pintu-pintu itu sedang tertutup. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu mujizat ketutup. Buktinya saudara teriak-teriak, nangis-nangis. Jadi saya ingin saudara menerjemahkan firman itu dengan benar. Sehingga jangan sampai saudara hidup miskin, hidup menderita. Karena saudara salah menafsirkan firman. Saya ambil satu contoh. Firman Tuhan katakan apa? Dia berkata, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya mau tanya, siapa di sini yang cinta uang? Angkat tangan. Ayo, siapa yang cinta uang? Angkat tangan. Yang tidak cinta uang, nggak usah angkat tangan. Ayo. Nah, berarti saudara masih belum paham. Ya. Saya katakan biasa, ini saya tanya loh, di mana-mana mesti jawabannya sama. Karena ayatnya bilang, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sehingga, ayo siapa yang mau cinta uang? Enggak berani, saudara. Saya katakan, saya cinta uang. Dan pada faktanya, seluruh manusia di atas muka bumi itu cinta uang. Kalau ada yang berani berkata, oh buktinya saya tidak, ayo mulai hari ini, enggak usah pegang uang. 1 bulan saja, nangis saudara. Loh betul enggak saya ngomong ini? Artinya saudara cinta enggak sama uang? Cinta, cuman cara memiliki cintanya itu yang harus dibenahi. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau menafsirkan ayat itu yang benar. Kalau orang bilang, Pak Lukas cinta uang, oh sangat cinta. Kenapa? Karena dengan saya punya uang banyak, saya bisa tolongin orang banyak. Loh betul enggak saya ngomong ini? Kita pakai logika, saudara. Ya, jangan karena kalimat seperti itu dijerambah uyah. Waduh, ya repot. Kita harus paham faktanya semua orang itu cinta uang. Saudara mau pergi ke pom bensin, bayarnya pakai apa? Pakai uang. Mau pakai iman? Digaplokin orang kita, saudara. Ya,
Jadi pada prinsipnya, orang itu cinta uang. Karena buktinya apa? Kalau orang nggak punya duit kan nangis, ya toh? Dirampok nangis. Ya kalau nggak cinta uang dirampok, ya udah nggak apa-apa, aku nggak cinta kok sama kamu. Ya, apakah begitu? Tidak. Jadi faktanya semua manusia itu cinta uang. Cuman cara mengambilnya ini yang harus diluruskan. Nah, saya tidak akan bicara hal ini di sini. Karena ini bukan tema saya. Tapi kalau saudara mau lihat secara detail, silakan lihat di channel Lukas Sutresno, judulnya Siapa yang Mau Uang. Silakan lihat nanti di rumah. Tapi saya akan ajarkan kepada saudara tentang bagaimana membuka pintu rezeki, bagaimana membuka pintu mujizat menggunakan mulut. Sekali lagi, mulut yang saya maksud adalah ucapan. Ada orang yang berkata begini, saudara. Loh Pak, saya itu sudah bolak-balik loh Pak. Saya berdoa, saya bilang, datanglah mujizat, saya percaya mujizat datang. Kok sampai hari ini nggak ada mujizat? Tentu saja kalau tidak ada mujizat jangan salahkan Tuhan. Cari dalam diri kita, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau saudara mau membuka pintu, pakai logika, saya banyak tanya supaya saudara ikut mikir. Ya, kalau saya duduk di sini, lalu saya lihat ada pintu di sana, mau saya buka, apa yang saya lakukan? Saya akan datang ke pintu itu dan membuka kuncinya. Artinya untuk saya bisa datang ke situ harus ada energi. Paham Bapak Ibu? Nah sekarang bagaimana kalau saya ternyata cuma tidur saja. Lalu ada pintu yang harus saya buka, cuman saya pandengin. Buka, buka, buka. Bisa buka enggak kira-kira? Enggak akan bisa. Itu yang sedang terjadi di banyak orang. Hanya cuma ngomong tok, tapi enggak ada energinya, saudara. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana yang dimaksud dengan energi yang bisa membuka pintu itu? Kalau saudara ingin mendapatkan hal-hal yang baik, mujizat itu kan hal yang baik, betul enggak? Saudara kekurangan berkat, saudara buka pintu supaya berkat mengalir. Uang kontrakan habis atau waktu kontrakan habis dan saudara butuh kontrak baru, saya justru menganjurkan jangan kontrak lagi. Tapi memiliki rumah sendiri. Apa bisa? Loh, saya mau tanya kira-kira saudara bisa enggak ya? Bisa, mantap gitu loh. Bisa, gitu. Bisa enggak ya? Bisa. Kayak enggak yakin gitu loh. Kalau saya ditanya, Pak Lukas bisa enggak punya rumah? Oh bisa, sangat bisa. Dan saya kalau bicara tentang law of attraction, semangat saya meledak-ledak sampai di atas kepala saya, saudara. Karena saya sudah mengalami berkali-kali. Jadi jawabannya adalah bisa. Dan kalau saudara punya kontrakan, kemudian ingin punya rumah sendiri, sementara gajinya saudara kecil, gimana tuh? Bisa nggak kira-kira? Bisa, saudara. Hanya dengan menggunakan ucapan. Tapi, nah ini dia, energinya bagaimana? Kalau saudara pingin punya rumah, pingin punya mertua yang baik, pingin punya istri yang cantik, rohani tinggi, dan kaya raya, maka yang kita ucapkan harus sinkron dengan energinya.
Kalau energinya itu beda, tidak akan bisa. Apalagi energinya negatif. Di dalam kitab Misley atau kitab Amsal dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Apa yang kamu pikirkan di dalam hati, itulah yang akan terjadi. Pikiran dan hati. Saya jujur ya, waktu baca ayat itu saya agak bingung, saudara. Ya, for as he think in his heart. Think kok heart? Think itu ya arahnya ke mind. Heart itu arahnya ke feel. Harusnya kan begitu. Tapi ini kok think dengan heart digabung. Karena ternyata heart ini yang menjadi energi untuk membuka semua pintu mujizat. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik tetapi energinya tidak baik, tidak akan bisa terbuka. Saya ngomong begini ada dasarnya enggak? Ada pasti. Saya bacakan di dalam Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Kamu mengingini dan kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh dan kamu cemburu dan kamu tidak mampu menggapainya. Kamu bertengkar dan berperang tetapi kamu tidak memperolehnya karena kamu tidak meminta. Kamu meminta tetapi kamu tidak menerima sebab kamu meminta dengan jahat. Bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Di sini saya menemukan banyak kalimat negatif, saudara. Yang pertama adalah membunuh, cemburu, tidak mampu menggapai, bertengkar, berperang, niat jahat. Sudah 7. Artinya adalah ketika kita mengharapkan sesuatu dan energi kita itu sama dengan apa yang kita inginkan, pintu itu pasti terbuka. Pintu itu pasti terbuka. Masa iya sih? Kalau di Magelang saya ngomong begini, semua orang akan teriak, amin. Artinya apa? Saudara masih belum ngeh dengan kalimat saya. Bahwa kalau hatimu dan pikiranmu itu sama, maka pintu pasti terbuka. Nah, begitu ada respon. Ya. Kenapa? Karena respon itu tanda percaya, saudara. Saya bahkan di tempat saya ajarkan, kalau saya ngomong bahkan yang tidak ada kaitannya apapun dengan masing-masing, tapi cuma satu orang yang berkaitan, teriaklah amin. Karena amin itu artinya demikianlah terjadi. Kadangkala kita ini dilatih dengan cara yang salah, saudara. Apalagi kalau kita misalnya dari gereja Protestan, itu ngajarnya salah. Pendetanya ngomong, sementara orangnya amin. 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 Alias ngantuk. Jadi nggak dapat apa-apa. Saya dulu pernah mendengarkan seorang pendeta, titelnya doktor. Saya nggak sebut nama. Doktor ini khotbah hampir 1,5 jam, saudara. Teman saya, single saya. Kowe ngerti ora khotbah apa? Ambo ora ngerti. Teman saya tanya, kamu tahu nggak? Itu Pak Pendeta khotbah apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena bahasanya itu tinggi-tinggi. Inkarnasi. Ya. Asosiasi, bingung. Nasi-nasi apa? Nggak tahu, saudara. Nggak usah lah pakai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi kayak gitu. Saya khotbah yang penting jemaat mudeng. Itu aja, saudara. Karena kalau paham, praktek jadi pasti. Tapi kalau kita nggak praktek, nggak akan jadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita,
itu diperhadapkan dengan pintu-pintu, baik pintu kesehatan, pintu berkat, pintu damai sejahtera. Tinggal buka saja yang masih tertutup. Indikatornya adalah jika kita tidak ada damai sejahtera, artinya energimu tidak bergerak. Makanya banyak orang yang menerapkan hukum law of attraction, banyak yang gagal. Pernah ada salah satu orang yang ngomong sama saya begini, bagaimana caranya saya menerapkan law supaya saya punya rumah sendiri. Sementara saya tinggal bersama mertua saya yang cerewetnya minta ampun dan tiap hari isinya ngutuki hidup saya. Saya tanya, contoh, ya saya jujur nggak sejahtera kalau ngomong Pak. Lah ya ngomong aja. Dia ngutukin saya setiap kali saya afirmasi. Dia katakan, mbok ora usah, apa kalau orang Jawa bilang gegeden piak kurang cagak. Tahu itu? Ya. Artinya orang yang berpikir yang muluk-muluk, nggak ngaca dirinya itu siapa. Itu istilah Jawa, gegeden piak kurang cagak, saudara. Terus dia bilang saya dikutuki. Dasar miskin, nggak tahu diri, pengen punya rumah. Loh sekarang saya mau tanya, kalau orang miskin punya rumah, salahnya di mana? Ayo. Nggak ada kesalahan toh? Tapi kenapa malah dikutuki? Dia tanya, bagaimana cara saya menanggulangi? Saya ada dua cara. Yang pertama adalah kutukan itu kembalikan. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau orang tua ngutukin dan kutuk itu dikembalikan, kita salah nggak? Halo? Tidak. Kenapa kalau dia kena sendiri, ben kapok, saudara. Sadari bahwa ucapanmu itulah yang jadi. Atau cara kedua, kamu keluar dari rumah itu kontrak, nggak apa-apa. Kos, nggak apa-apa. Yang penting kamu bebas dari kalimat-kalimat yang berenergi negatif yang akan mengotori energi dan aura hidup saudara. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan yang namanya portal. Portal itu hanya bisa dibuka dengan ucapan. Belenggu-belenggu itu bisa dibuka dengan ucapan. Saya ambil satu contoh. Di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga pondasi penjara itu tergoncang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terbukalah semua pintu. Ini camkan baik-baik kalimat ini. Bahkan belenggu-belenggu semuanya terlepas. Pintu apa yang dibuka? Ternyata Paulus dan Silas itu ditaruh di sebuah penjara yang paling dalam. Penjara zaman dulu bukan seenak sekarang, saudara. Sekarang aja penjara bisa seindah hotel. Kalau zaman dulu nggak ada. Penjara itu adanya di dalam tanah, di gua, kayak gua gitu. Nah itu nanti akan dikasih pintu yang pertama, rajek besi yang pertama. Nanti masuk ke dalam ada rajek besi yang kedua. Nanti ada yang ketiga, biasanya sampai 4. Kalau penjahat itu berbahaya. 4 lapis. Makanya di sini dikatakan juga terbukalah semua pintu.
Artinya pintu-pintu 4 lapis yang mustahil orang bisa keluar, dengan mudah bisa keluar. Paulus dan Silas terbuka semua belenggu dan pintunya terbuka. Lalu sipir penjara kaget. Waduh, lah kok penjaranya terbuka? Lalu sipir penjara waktu itu menghunus pedang dan mau melakukan bunuh diri. Loh sekarang coba, saudara pernah nggak mikir? Apa kesalahan sipir penjara kok sampai mau bunuh diri? Karena pada zaman dulu ada peraturan. Kalau sampai tahanan itu keluar, maka yang jadi boreh, tahu boreh? Jaminan atau tumbal itu kepala sipirnya, saudara. Karena dia tahu Paulus dan Silas itu ada di penjara yang paling dalam, karena penjaranya terbuka. Waduh, lah saya jadi tumbalnya nanti, saya ganti. Beda dengan penjara-penjara sekarang, saudara. Apalagi penjara di Indonesia. Bayangin orang yang gelapin uang ratusan triliun bisa hilang, bayangin. Hebat kan magicnya? Loh ya bener gak saudara? Ya, itu kayak si Edi Tansil. Ayo berapa triliun itu? Hilang saudara. Sap gitu. Magicnya kuat ya. Wow. Kalau zaman dulu nggak bisa. Makanya ini sipirnya ambil pisau mau bunuh diri. Lalu Paulus bilang, jangan kamu apa-apakan. Aku tidak lari kemana-mana. Terus si sipir tanya, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Disitulah Paulus katakan, percayalah kepada Yeshua HaMashiach, engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Dan di sini yang saya soroti adalah bagaimana pintu-pintu terbuka dan belenggunya lepas. Yang itu mustahil dilakukan oleh orang biasa. Dan belenggu pada zaman dulu, jangan saudara bayangkan borgol yang seperti itu enak. Kalau saudara lihat di YouTube, cara membuka borgol itu banyak sekali, saudara. Dan itu sangat mudah. Ada yang pakai tali, ada yang pakai peniti atau cepet, banyak cara. Tapi borgol pada zaman dulu itu dikasih bola besi, saudara. Kakinya dikasih bola besi. Jadi mustahil bisa lari, mustahil bisa keluar. Lah ini kok bisa keluar, saudara? Pintunya terbuka. Ya kalau pintu sudah terbuka ya terserah, Anda tinggal bertindak. Dan apa yang menyebabkan pintu itu terbuka? Firman Tuhan, kitab suci menuliskan di sini, ketika mereka memuji Elohim sambil berdoa. Artinya ada ucapan. Ketika mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Tentu kalau orang menyembah dan memuliakan Tuhan, khususnya para rasul zaman dulu, hatinya penuh dengan belas kasih. Betul apa tidak? Si Stefanus saja, waktu dirajam batu, dia berdoa bagaimana? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi di situ saya bisa temukan bahwa sekalipun mereka teraniaya secara fisik, tetapi energi hati mereka tidak tersentuh oleh aura negatif. Inilah yang saya katakan pintu itu bisa terbuka. Makanya saya katakan, kalau orang tinggal serumah dengan orang yang cerewet, yang suka ngutuk, yang suka marah, energimu hancur tiap hari. Dan jangan salahkan hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik.
Atau saya kemarin ajarkan the law of assumption atau hukum asumsi. Jangan salahkan itu. Yang disalahkan adalah energi lingkunganmu rusak berat. Dan hatimu tidak memiliki damai sejahtera. Jadi itu sudah konsep hukum dunia alam supranatural. Dan itu hukum pasti yang tidak bisa diganggu-gugat. Contoh misalnya, ini saya berada di balkon tingkat 5. Ketika saya berjalan lewatin jalur, saya jatuh atau tidak? Halo? Jatuh. Enggak peduli kamu hatinya baik, enggak peduli kamu hatinya jahat, kalau kamu melewati garis pasti jatuh. Itulah yang saya sebut hukum kepastian yang ada di muka bumi ini. Saya punya besi. Di depan saya ada cepet, ya, ada peniti. Saya tempelkan, saya angkat itu peniti, nggak akan bisa terangkat. Tapi berbeda kalau besi ini saya kasih lilitan kawat email, maka besi ini akan berubah menjadi medan elektromagnet. Karena emailnya ditempelin ke strom, dia akan membentuk sebuah magnet yang kuat. Jangankan kok peniti, lah besi yang gedenya melebihi dirinya sendiri saja bisa terangkat, saudara. Itu sudah hukum kepastian. Tapi karena kita ini seringkali diperhadapkan dengan pemandangan-pemandangan yang salah dari orang-orang yang berenergi negatif, saudara nggak akan pernah dapat mujizat. Ada orang yang berkata begini, sudahlah, nggak usah berpikir muluk-muluk, jalani saja hidup ini. Ada yang ngomong gitu. Ada juga yang bilang, hidup itu lakukan fakta. Faktanya sekarang kamu miskin toh, ya udah terima saja. Kamu miskin di sini nggak apa-apa, tapi nanti kaya di surga. Ayo kita nyanyi, biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Long miskin di dunia kok keplok-keplok, kok senengi, saudara. Lah kalau saya tidak mau. Saya mau kaya di bumi, kaya di samain. Itu. Lawang kaya di bumi kok seneng. Miskin ya, miskin di bumi kok seneng, saudara. Hati senang walaupun tak punya uang. Lagunya siapa itu? Orang tak punya uang kok seneng. Mau jajan es krim aja nggak bisa. Mau beli pulsa juga nggak bisa. Kok seneng, saudara? Apa senengnya di situ? Itu saya bilang munafik. Senang yang dibuat-buat. Coba seperti itu terus. Senang? Senep, iya bener. Bener itu. Ya, senep iya, saudara. Makanya kita cara menerangkan, menafsirkan firman itu mesti jelas, mesti benar gitu loh. Yang seperti tadi saya singgung, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sehingga orang mengambil, saya tidak mau cinta uang, ya miskin, jangan salahkan Tuhan. Ya. Karena Anda salah menafsirkan. Nah sekarang, saya katakan ucapan itu sebetulnya sumbernya dari mana? Saya mau tanya nih, tolong dijawab. Saudara ngomong, itu ucapan saudara itu sumbernya dari mana? Dari pikiran, tepat sekali saudara. Pikiran. Karena apa yang saudara pikirkan itulah yang saya sebut blueprint. Kita harus paham tuh. Saya sekarang sedang membangun Kehilat Gede, saudara. Itu ada blueprintnya.
Saya pernah dikasih tahu blueprint mereka. Begitu saya buka, wih, detailnya luar biasa. Pondasinya seperti ini, besinya seperti semua tercatat. Itu artinya blueprint, cetak biru. Bahwa nanti bangunan itu harus persis dengan blueprint ini. Kalau tidak, bongkar, ganti. Sama seperti pikiran kita. Saudara kesini juga karena pikiran, betul nggak? Aku mau ibadah. Penutupan Sukkot, kan gitu. Bisa nggak ke saudara waktu jam yang seperti enak aja jalan-jalan ke pantai? Bisa seperti itu? Bisa saja. Cuman saudara berani mengambil langkah yang baik, itu artinya saudara punya blueprint itu sudah benar. Sekarang tinggal yang diluruskan adalah agar supaya kita ini blueprintnya itu benar dan tidak boleh meleset sedikit pun. Energinya harus baik. Ucapan itu sumbernya dari pikiran dan energi itu juga dari pikiran yang dilepaskan melalui ucapan dan sikap dari hati saudara. Kalau hatimu masih ada kepahitan, bagaimana itu? Ada kedengkian, saudara punya kedengkian, punya kepahitan. Kalau dalam bahasa rohaninya doanya nggak didengar. Makanya Yesus berkata apa? Kalau kamu mau berdoa, beresin dulu sama teman-temanmu, baru kamu datang kepadaku. Apa sih tujuan Yesus ngomong begitu? Supaya hatimu tidak bedogol. Ngerti Bapak Ibu? Hatimu tidak benci, tidak ada dengki, iri, yang akan membuat terjadinya kontradiksi antara pikiran, keinginan saudara dengan energi yang ada di dalam diri saudara. Oleh karena itu, jika saudara punya visi besar, tetapi dalam rumah tangga saudara ada orang yang mulutnya jahat, ngutuk, marah-marah, semua visimu akan kegeronding langsung ke tanah. Kalau ngeground itu artinya energinya hilang, kembali ke negatif, saudara. Sama seperti listrik, itu juga ada groundnya. Saya lihat di bangunan Kehilat itu ada penangkal petir. Ya, penangkal petirnya canggih lagi. Karena dia bisa menjangkau petir dari jarak sekitar 30 meter kalau tidak salah. Jadi kalau ada petir 30 meter akan ditarik ke penangkal petir itu. Tarik langsung masuk ke ground. Tapi kalau nggak ketarik, kena dinding, pecah dindingnya saudara. Hancur ia, berantakan. Karena itu kan berapa ribu volt, bahkan jutaan volt itu kalau gede saudara. Itu kalau kena dinding pasti hancur dindingnya. Tapi dengan adanya penangkal petir, maka petir itu ditarik, dimasukkan ke dalam tanah. Nah kebanyakan mujizat-mujizat yang mau masuk dalam hidup saudara, itu ke ground semua. Akibat dari ucapan, akibat dari hati saudara yang penuh dengan kedengkian. Pikiran saudara yang hanya memikirkan egois, itu yang menutup mujizat. Maka saya ingin khotbah saya pada pagi hari ini di tahun Pedalet, saudara praktekkan dan buktikan. Apalagi saudara punya visi yang besar, ngomong gini, kalau nanti saya jadi visi ini, saya mau datang ke Magelang tak bersaksi di sana. Masa iya sih, kayaknya nggak bisa deh. Saudara belum terbiasa kali ya di sini ya. Belum terbiasa memberikan respons materi. Kalau di Magelang saya ngomong gitu, mereka pada teriak-teriak, amin gitu. Kenapa? Karena yang ada di dalam diri mereka adalah, aku dapat mujizat.
Kalau kita nggak tahu mujizat bener apa ora juga aku ora ngerti. Dan saya beritahu kepada saudara sekalian, siapapun engkau, tidak peduli engkau tua, tidak peduli engkau muda, tidak peduli engkau punya pendidikan tinggi, tidak peduli engkau punya pendidikan rendah, selama energimu dan visi impianmu sama, mujizat pasti terjadi. Amin. Itu sudah hukum, tidak bisa tidak, saudara. Menjaga hati itu tidak mudah. Menjaga supaya pola energi saudara itu bisa stabil, itu tidak gampang. Karena kadangkala orang-orang di sekitar kita itu jengkelke, betul nggak? Bener kan? Nah iya, akui saja. Tapi kalau hati saudara, kalau saya punya kalimat tuh pendek, saudara. Misalnya saya dicurangin orang atau apa, saya akan berkata begini, kalau memang seperti itu dan Tuhan izinkan, terus saya mau apa? Iya toh? Terus saya mau apa? Mau ngamuk? Apakah dengan ngamuk itu mujizat datang? Tidak, malah menuju ke energi yang negatif. Saya mau marah-marah, apakah dengan marah-marah itu berarti mujizat terjadi? Enggak juga. Malah marah-marah itu menuju ke energi yang berbahaya. Karena apalagi kalau sampai kita memarahin orang dan sebagainya, orang itu dendam sama kita bisa dibunuh di belakang. Yang terpenting adalah ciptakan damai sejahtera dalam diri kita. Itu satu-satunya untuk bisa menggerakkan mujizat. Pintu itu betul-betul terbuka dan kuncinya terbuka. Karena membuka pintu gaib, saya nyebut istilah gaib itu karena nggak kelihatan mata. Gaib itu kan nanti nggak kelihatan mata, ya kan? Pintu yang tidak kelihatan mata itu bisa dibuka dengan ucapan. Tapi sekali lagi energinya mesti benar. Kalau energimu tidak benar, sampai tua nggak akan dapat mujizat apa-apa. Yang ada kita kecewa dan berkata, katanya Tuhan itu ajaib. Mana buktinya? Kan gitu ya. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, saya harus sampaikan, dengar baik-baik, persiapkan pikiran dan hatimu. Karena mujizat Tuhan sudah menanti di depan. Dan Bapa Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala.